Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 13 Januari 2021 kita mau belajar dari tema 6 subtema 1 pembelajaran 3, pelajaran bahasa Indonesia mengenai mencari ide pokok dari sebuah teks. Selanjutnya pelajaran IPS mengenai interaksi sosial. Dan untuk yang terakhir pelajaran PKN mengenai hak-hak seorang anak. Nah, nanti ibu akan mengirimkan video penjelasan pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PKN. Kamu harus menyaksikannya supaya kamu bisa mengerti dan memahami apa-apa saja yang dijelaskan di dalam video yang akan ibu berikan ini. Selamat menyaksikan anak-anak ibu video yang akan ibu berikan. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang, kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Nah, kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Setelah kalian membaca teks tersebut secara keseluruhan, kalian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, kalian tentukan inti dari kalimat utama. Kenapa tentukan inti dari kalimat utama? Karena ide pokok tersebut adalah inti dari kalimat utamanya. Ya. Sekarang, coba kalian baca terlebih dahulu teks di bawah ini dengan cermat. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan ide pokok dari paragraf ini. Paragraf yang pertama. Ya, di sini bisa kita lihat ide pokoknya dari paragraf pertama setelah kita baca baik-baik adalah makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungan. Kalimat utamanya ini ada pada kalimat pertama. Nah, dari kalimat pertama ini kita ambil intinya, yaitu makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, ide pokok paragraf kedua, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama juga. Nah, kita ambil ide pokoknya adalah hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi, seperti ini ya cara menentukan ide pokok dari sebuah teks. Siapa di sini yang suka dengan membaca buku? Wah, jika kalian suka membaca buku, itu bagus sekali. Buku itu merupakan salah satu sumber informasi, apalagi buku pengetahuan. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup. Di lingkungan alam itu terdapat benda hidup dan juga benda mati. Antara benda hidup dan benda mati ini, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, apa saja itu benda hidup? Benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan benda mati, contohnya seperti air, udara, kemudian batu, tanah, dan lain-lain. Nah, benda mati itu dapat memengaruhi benda hidup.
Seperti apa benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup itu? Diperhatikan baik-baik contohnya. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut. Perhatikan di sini, tanah, suhu, dan curah hujan ini adalah benda mati. Nah, namun benda mati ini dapat memengaruhi tanaman dan tumbuhan di suatu daerah. Ya, jadi ini contoh benda mati yang dapat memengaruhi benda hidup. Begitu pula benda hidup ini dapat memengaruhi benda mati. Seperti apa contohnya? Nah, daerah yang banyak tumbuhannya akan menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Nah, di sini benda hidupnya adalah tumbuhan. Jika suatu daerah ini memiliki banyak tumbuhan, maka udaranya akan lebih sejuk. Sedangkan udara tersebut dan juga air adalah benda mati. Namun, benda mati tersebut dapat dipengaruhi oleh benda hidup, yaitu tumbuhan. Ya, jadi daerah yang banyak tumbuhannya itu dapat terasa lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Jadi, ini adalah contoh hubungan saling memengaruhi antara benda hidup dan juga benda mati. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini dibagi menjadi dua. Ada hubungan yang positif, contohnya, manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Ini contoh hubungan yang positif antara manusia dengan alam. Ya, jadi hubungannya ini memberikan hal-hal yang positif yang dapat memengaruhi keberlangsungan hidup lingkungan alam. Dan juga di sini ada hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif ini adalah kebalikannya dari hubungan positif. Apa contohnya hubungan negatif? Nah, di sini manusia menebangi hutan dan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Lihat di sini perbedaannya. Ya, pada hubungan yang negatif akan terjadi dampak yang negatif jika hutan menjadi gundul dan gersang. Contohnya akan terjadi bencana tanah longsor. Ini contohnya hubungan yang negatif. Ya, hubungan yang positif contohnya pada alam adalah menanam pohon agar alam kembali hijau. Kalau hubungan yang negatif contohnya kebalikannya, yaitu manusia menebangi pohon. Jadi ini adalah contoh hubungan antara manusia dengan alam. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia itu memilih hak yang wajib dipenuhi? Hak tersebut wajib dipenuhi oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak? Yang pertama, hak-hak anak adalah hak kelangsungan hidup. Kemudian, hak yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi, anak-anak berhak untuk dilindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan anak tersebut. Kemudian, ada hak tumbuh kembang. Di sini, hak tumbuh kembang ini seperti memperoleh pendidikan, kemudian mendapatkan penghidupan yang layak untuk perkembangannya. Dan juga ada hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapat. Jadi anak-anak pun dapat menyatakan pendapat. Nah, selain hak-hak anak, kalian juga memiliki hak-hak sebagai peserta didik. Hak yang pertama sebagai peserta didik adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Kemudian, hak kalian adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat minat, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, kemudian mendapatkan bantuan fasilitas belajar, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan, memperoleh penilaian hasil belajar, dan juga mendapatkan pelayanan khusus jika menyandang cacat.
Nah, bagaimana anak ibu dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan? Ibu harap kamu semua mengerti dan memahami dengan penjelasan yang di dalam video tadi. Nah, sekarang ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk tugas kamu bahasa Indonesia, kamu buka pada halaman 13 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ ada 3 soal yang harus kamu jawab. Nah, yang pertama, setelah membaca teks fotosintesis tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, tuliskan kata-kata penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, maksudnya untuk soal nomor 1, kamu cari kata-kata yang penting dari teks fotosintesis di halaman 12. Nah, sebelum kamu mencari kata-kata itu, kamu membacanya dulu. Kamu baca dulu teks tersebut, lalu kamu bisa mencari apa kata-kata yang paling penting di dalam teks fotosintesis tersebut. Itu soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, nah di sini nomor 2, tentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Tuliskan pada bagian berikut. Nah, maksudnya ini adalah cari setiap paragraf ada gerak di dalam teks fotosintesis tersebut. Nah, di situ kamu mencari judulnya, lalu gagasan utamanya pada paragraf pertama, gagasan utama pada paragraf kedua, dan gagasan utama pada paragraf ketiga. Nah, kamu mungkin sudah tahu apa itu gagasan utama. Nah, gagasan utama itu adalah sama juga dengan ide pokok atau pikiran pertama, pokok utama dalam sebuah paragraf. Nah, kamu bisa menjawabnya nanti. Kamu jawab dari teks fotosintesis itu. Nah, untuk nomor 3, pada halaman 14, tuliskan ringkasan berdasarkan gagasan utama yang sudah kamu temukan. Tuliskan ringkasan pada kolom berikut. Nah, maksudnya kamu tulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang sudah kamu temukan di dalam kolom tersebut. Dari gagasan pertama, dari paragraf pertama dan sampai paragraf ketiga. Apa gagasan utamanya? Kamu tuliskan secara ringkas. Itu saja untuk tugas kamu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk tugas kamu pelajaran IPS pada halaman 15 bagian atas. Kamu lihat di situ ada 5 pertanyaan. Tugas kamu hanya menjawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Nah, sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, kamu harus membaca dulu teks pada halaman 14 yang berjudul Banjir di Kampung Adit. Nah, kamu baca dulu itu apa isi teks tersebut. Setelah kamu membacanya, kamu bisa mengisi atau menjawab soal dari 1 sampai 5 pada halaman 16 bagian atas. Itu untuk tugas kamu pelajaran IPS. Nah, untuk terakhir pelajaran PKN pada halaman 15 bagian bawah. Ini sangat mudah tugas kamu untuk pelajaran PKN. Nah, di sini lihat di bagian bawah ada halaman 15, ada gambar dari 1 sampai 5. Nah, di situ kamu hanya menjawab. Kamu lihat di bawah itu ada tulisan A, B, C, D, E. Nah, di situ kamu sesuaikan dengan gambar nomor 1. Contoh nomor 1, kamu lihat seorang siswa, apa hak yang didapatkan pada gambar nomor 1? Nah, kamu jawablah dari jawaban yang paling bawah yang ada A, B, C, dan D. Nah, kamu lihat kalau nomor 1 contohnya misalnya hak dia sebagai hak berkumpul. Nah, kamu tulislah itu sebagai hak berkumpul. Nah, nomor 2, 3, 4, 5 kamu cari lagi jawaban yang sesuai dengan gambarnya. Itu saja untuk tugas kamu untuk pembelajaran 3 hari Selasa tanggal
13 Januari 2021, Ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan untuk tugas kamu di pembelajaran 3 ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.